tempat sekawan. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah mistis yang bikin merinding, penasaran, dan kadang bikin meragukan logika. Siapkan nyali kamu, matikan lampu, dan pastikan tidak sendirian. Karena hari ini kita akan memasuki dunia penuh misteri. Mau tahu keseruan bagaimana? Yuk langsung kita mulai ceritanya. Oh nih, ini untuk masuk ke ruang bawah tanahnya nih. Udah terkunci, brother, nggak bisa dimasukin lagi. Buset, ada anak siapa tuh, berisik amat. Kali ini saya akan menceritakan misteri Lawang Sewu, yaitu misteri pintu seribu dan arwah penjaga bangunan kolonial. Di tengah hiruk pikuk kota Semarang, berdiri megah sebuah bangunan kolonial peninggalan Belanda, namanya Lawang Sewu atau bisa disebut 1000 pintu. Tapi lebih dari sekedar pintu dan jendela, bangunan ini menyimpan jejak kelam masa penjajahan, lorong-lorong bawah tanah, dan kisah-kisah gaib yang masih menghantui hingga kini. Sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu dibangun pada 1904 sebagai kantor atau perusahaan kereta api Hindia Belanda. Arsitekturnya bergaya Belanda dengan dominasi lengkungan dan pintu-pintu tinggi. Namun bangunan ini juga menjadi saksi bisu kekejamannya penjajahan. Saat Jepang menduduki Indonesia, ruang bawah tanah Lawang Sewu digunakan sebagai tempat penyiksaan tentara dan tahanan pribumi. Disinilah konon tragedi-tragedi mengerikan terjadi. Kisah-kisah mistis dan penampakan di Lawang Sewu. Mas Allah, Mas tolong Mas, Mas, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mas tolong Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Lawang Sewu dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Banyak pengunjung dan penjaga yang mengaku melihat penampakan wanita Belanda berambut pirang, tentara tak berkepala, hingga suara-suara jeritan dari ruang bawah tanah. Salah satu kisah paling terkenal adalah penampakan wanita berpakaian putih di dekat tangga spiral utama. Beberapa tim pemburu hantu bahkan merekam energi misterius dan perubahan suhu ekstrim saat menyusuri ruang bawah tanah tersebut. Ada juga kisah penjaga malam yang kerasukan saat mencoba menantang penghuni gaib dengan kata-kata yang kasar. Lalu ia pingsan dan kemudian keesokan harinya dia tidak mengingat apapun. Ruang bawah tanah Lawang Sewu adalah bagian paling menyeramkan dari bangunan ini. Dulu, air setinggi lutut memenuhi ruangan dan menurut cerita,
para tahanan direndam di dalamnya sambil dirantai dan disiksa, bahkan dibunuh secara brutal. Dan beberapa pengunjung yang turun ke ruangan ini merasa sesak, mual, hingga menangis tanpa adanya sebab. Salah satu mantan guide lokal bahkan mengaku tidak pernah berani masuk lagi setelah mengalami mimpi buruk berulang selama berminggu-minggu. Sebagai masyarakat percaya bahwa Lawang Sewu adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Ada yang mengatakan bangunan ini dijaga oleh makhluk penunggu seperti jin atau arwah yang penasaran. Ada juga mitos bahwa jumlah pintu bukan 1000, tapi sekitaran 400-an. Namun karena banyaknya lengkungan dan celah, bangunan ini terlihat seperti tak berujung, seakan-akan tak akan bisa keluar jika tak tahu jalan pulang. Kisah lain menyebut bahwa tidak semua arwah di sini jahat. Beberapa hanya tersesat dan belum tenang. Oleh karena itu, pengunjung sering disarankan berdoa atau memberi salam sebelum masuk. Lawang Sewu bukan hanya bangunan tua, ia adalah simbol sejarah kelam bangsa, sekaligus ruang spiritual yang menyimpan energi dari masa lalu. Mitos dan sejarah di tempat ini berjalan beriringan, menantang kita untuk memahami sisi lain dari sejarah Indonesia. Pertanyaannya, apakah kamu cukup berani untuk menyusuri lorong-lorongnya di malam hari? Atau kamu cukup percaya bahwa sebagian cerita lebih baik tidak diusik? Terima kasih telah menyaksikan Misteri 4 Sekawan. Kalau kamu pernah berkunjung ke Lawang Sewu atau punya pengalaman mistis sendiri, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Jika kamu menyukai kisah-kisah sejarah dan misteri seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan ceritanya. See you.